Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nening Sudaryati SIM dan teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Alfani selaku moderator dari kelompok 2. Kami akan mendiskusikan hasil kelompok kami yang berjudul tentang konsep uang dalam ekonomi Islam. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ayu Wulandari. Definisi dan ciri-ciri uang. Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Adapun ciri-ciri uang yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, dan mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, fungsi uang. Terdapat 4, yaitu yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai alat bayaran tertunda, dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia. Konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat low concept dan kapital adalah sesuatu yang bersifat stock concept. Dan adapun perbedaan konsep uang dalam Islam dengan konvensional, konsep Islam yaitu 1. Uang tidak identik dengan modal. 2. Uang adalah public good. 3. Uang adalah private good. 4. Uang adalah low concept. 5. Modal adalah stock concept. Dan adapun konsep konvensional yaitu 1. Uang seringkali diidentikan dengan modal. 2. Uang adalah private good. 3. Uang adalah low concept bagi besar. 4. Uang adalah stock concept bagi Cambridgesco. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami, Bita. Dalam ekonomi Islam, yaitu 1. Full body money, sama dengan uang dalam logam berharga atau dinar atau emas dan dirham perak asli yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. 2. 100% reserve, sama dengan uang tidak dalam logam berharga tapi dijamin 100% dengan logam berharga. 3. Partai reserve, sama dengan dijamin dengan logam berharga tapi hanya sebagian. 4. Token money, sama dengan uang logam bukan dari logam mulia atau disebut juga fulus dari tembaga. 5. Flat money, sama dengan uang terbuat dari kertas sebagai pengganti uang logam karena keterbatasan bahan logam. 6. Bank money, sama dengan seperti cek, giro atau bentuk lainnya produk bank untuk perintah pembayaran sejumlah uang. Selanjutnya, ekonomi makro dalam uang. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, definisi uang yang digunakan manusia ada 3, yaitu 1. Uang sebagai ukuran harga, sama dengan nilai harga ukuran yang dikenal untuk mengukur harta, jadi wajib bersifat spesifik dan akurat. 2. Uang sebagai media transaksi, sama dengan menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun. 3. Uang media penyimpanan nilai, sama dengan diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus-menerus. Selanjutnya, fungsi uang. 1. Uang barang atau commodity money, sama dengan alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. 2. Uang tenda atau kertas, atau disebut juga token money, sama dengan pihak yang terlihat kesempatan untuk meraih keuntungan dari kepemilikan atas uang logam mulia, di mana pandai emas atau goldsmith dan bankir melihat bukti penjaminan. 3. Uang giral atau deposit money, sama dengan uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu uang dalam sistem ekonomi Islam. Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia, yaitu sebagai pelaku ekonomi. Dengan keberadaan uang, zakat, wakaf, infak, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang kertas dalam pandangan Islam, uang yang berlaku di zaman sekarang disebut dengan fiat money. Hal ini karena uang sebagai alat tukar. Saat uang kertas menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatar belakangi emas, maka kedudukannya dalam hukum sama kedudukannya dengan emas dan perak. Waktu Al-Quran diturunkan, tengah menjadi alat pembayaran yang sah, uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat. Hubungan uang dengan modal dalam perspektif ekonomi Islam. Modal kapital, barang yang dihakikatkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlakukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, modal terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap, yaitu adalah benda yang dapat dimanfaatkan akselerasinya, substansinya tidak berkurang. 2. Modal bersirkulasi adalah benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang. Dalam pandangan syariah, modal tetap dapat disewakan, tetapi tidak dapat dipinjamkan. Modal sirkulasi bersifat berkonsumtif, bisa dipinjamkan tetapi tidak dapat disewakan. Uang tidak memiliki sifat seperti ini. Ketika seseorang menggunakan uang, maka jumlah uang itu akan habis dan hilang. Dan kalau ia menggunakan uang dari pinjaman, maka ia menanggung hutang sebesar jumlah yang dia pinjam dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama, bukan substansinya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.